Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Koneksi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, saya sekarang berada di Oti Fried Chicken. Ini tempat makan ayam goreng yang favorit gitu ya di Semarang. Kita mau kenalan sama pemiliknya. Dan hari ini kita di sesi yang namanya Bisnis Gerbek Bisnis. Yeay. Kita langsung masuk ke dalam. Kita mau lihat pemiliknya dan kita mau ngobrol sama pemiliknya. Kita mau dapat motivasi, dapat inspirasi bagaimana beliau memulai bisnis ini. Mungkin dari kesulitan ya, mungkin dari beberapa cabang doang ya, 1 cabang, 2 cabang, sekarang bisa punya banyak cabang. Oke, check it out, bro. Woi. Oke, sahabat Des, ini Bro Oti ini ya, salam kenal dulu ke teman-teman semua. Salam kenal teman-teman, nama saya Adityo Hernanda, tapi kalau teman-teman biasa panggil saya Oti. Oti ya? Iya. Oke, Oti. Sekarang kita boleh mungkin keliling atau mungkin mau sharing dulu? Keliling dulu aja ya? Mungkin bisa dilihat-lihat dulu ya. Oke. Yuk. Oke guys, kita udah di kitchennya. Sekarang kita mau sharing sama Bro Oti, pemiliknya, ownernya. Ini tempatnya apa aja nih? Dari mana dulu, Bro? Ini atau? Jadi ini area operasional kita. Ya. Di sana kita melakukan penggorengan. Kemudian di sini kita buat nanak nasi, ini untuk cuci piring. Kemudian di sini area untuk penjualan. Jadi memang kita pisah antara area yang basah, ya, area produksi dan area penjualan. Gitu. Ya kita make it simple lah supaya bisa bekerja dengan efisien. Oke. Lalu ini jualnya apa aja sih? Nih, kalau boleh tahu. Rata-rata ya seperti namanya ya, kita jual ayam goreng aja. Ayam goreng ya? Kita make it simple lah. Oke. Ya, produknya simple tapi kita berani kasih yang the best, yang terbaik. Oke. Lalu minumannya ada beberapa juga ya? Ya. Itu milkshake, ice blend, Italian soda gitu ya? Betul. Terus udah punya berapa cabang nih? Ini cabang kita yang terbaru. Ini cabang ke-9. Ini cabang terbaru ya? Ke-9, betul. Oke. Bulan depan kita buka cabang ke-10 di Demak. Oh, oke, Demak ya. Punya cabang di kota mana aja? Ini sebelumnya ini di jalan apa? Boleh share ke teman-teman? Di Kelut Raya. Nomornya saya lupa. Sebentar. Nomor berapa ya? Kelut Raya nomor berapa ini? 64. Karena banyak cabang teman-teman. Alamat tokonya aja nggak tahu gitu ya. Kalau banyak cabang. Sudah kaikan satu-satu lagi saya. Keren. Oke, kita langsung keliling mana lagi nih? Kesana boleh? Boleh. Mungkin kita lihat area makannya ya. Ini apa nih? Ini kita juga ada satu produk baru kita yang memang baru kita launching setahun belakangan ini. Semacam dessert. Ya. Dessert ya? Ini lagi ngehit sebenarnya di Jepang. Kita coba bawa ini ke Indonesia. Oke. Namanya Kuroba mereknya, jenis barangnya namanya creamy crepes. Jadi kalau biasa crepes itu kan kita kenalnya yang kering, crispy. Ya ini kita kasih yang soft. Oke. Manis, flavornya bisa banyak, bisa seger, ada blueberry, bisa yang coklat. Ini kayak gini ya? Betul. Nanti mungkin bisa ini dummy-nya sih. Mungkin saya aku ambilin yang aslinya ya. Ini. Oke. Produk baru kita. Ini guys, Kuroba. Ya, enak loh. Enak ya? Nanti kita boleh coba lah. Boleh. Ini dicoba satu lah. Oke, nanti kita sudah coba. ada outlet di Paragon. Oh, ya di Paragon di basement ya. Basement. Lower ground, di lower ground. Iya. Ini usaha sendiri atau bersama dengan istri atau gimana? Kalau ini dengan istri dengan partner. Istri dengan partner ya. Oke. Sip. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol bro sih. Mungkin sharing tips. Boleh. Pengalaman bisa. Dari 1 cabang bisa punya sekarang 10 cabang, hampir 10 ya. Hampir 10 cabang dan di seluruh outletnya di apa ya? Di Jawa Tengah lah ya. Iya, masih Semarang dan sekitarnya lah. Semarang dan sekitarnya. Salatiga, Ungaran, Demak. Oke, mantap. Nanti kita sharing-sharing teman-teman. Terus apa lagi? Kalau belakang ada apanya nih? Kita boleh lihat. Boleh. Ya, ini kita coba dengan sedikit konsep yang berbeda. Jadi kan kita punya tagline, ya, namanya ayam gue beda. Gimana? Ayam gue beda. Ayam gue beda. Betul. Jadi orang yang jualan ayam sudah banyak, tapi ayam Oti ini beda.
ya. Nggak cuma dari kualitasnya, dari rasanya, tapi kita juga dari ambience-nya, dari situasinya. Walaupun harga jual kita murah, cuma 12.500, 15.000, tapi kita sajikan tempat juga untuk teman-teman yang mau makan di situ nyaman. Nyaman. Gitu ya. Oke. Terjangkau sekali teman-teman. Tempatnya juga ambience-nya enak banget. Jadi yang mau mungkin lagi makan siang bersama teman-temannya gitu, buka sampai malam nggak ya? Sampai jam 9. Jam 9 malam? Betul, betul. Oke, yang mau makan malam juga bersama keluarga bisa ajak di ayam goreng Oti gitu ya. Oke. Ini apa nih? Kalau ini tanaman apa ya? Ini maksudnya hiasan atau Hiasan aja sih, hiasan tanaman. ya? Jadi kita memang kerjasama dengan saya punya adik kandung Ya. itu Paritama. Mungkin kalau orang-orang Semarang dan sekitarnya mungkin tahu ya. Ya. Itu kita sudah membuat taman di Taman. Kota Semarang, baik di perusahaan, di perhotelan, rumah sakit, perumahan, sudah dari 1987 kalau nggak salah. Ya, jadi sudah cukup lama. Kebetulan saya ini memang orangnya nggak terlalu paham untuk urusan desain. Jadi ya kita mengakui aja, ya kita minta tolong sama expertnya buat bantuin mendesain supaya bisa nyaman lah. Oke, jadi ini lebih banyak kerjasama juga Kolaborasi. ya? Kolaborasi ya. Nah ini penting teman-teman, catat itu. Kolaborasi, kalau kamu mau sukses di tahun 2021 ini, kalau kamu sukses di bidang bisnis, harus kolaborasi dengan orang lain gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang di-sharingkan, Bro Oti? Dari mana lagi ya? Ya mungkin, kebetulan memang ini tempatnya agak kecil sih. Oke. Ya, Tapi ini termasuk outlet yang terbesar nggak? ini justru yang terkecil Ini sebenarnya. yang terkecil sebenarnya. Yang Coba lain lihatin, sedikit lebih besar. ini terkecil kayak gini teman-teman. Kalau menurut saya sih ini besar ya. Itu ya, ayam gue beda ya. Ya, itu ada tagline-nya. Itu ayam gue beda, tagline-nya itu. Ya, kita tulis di sini juga. Oke, Ayam gue beda. mantap. Instagramnya Oti Chicken. Oh iya, so, mungkin teman-teman mau follow bisa otichicken.id. Oke, mantap. Oke, kita langsung sharing aja ya. Boleh. Mau duduk? Oke guys, kita mau sharing-sharing nih sama pemiliknya langsung. Kita mau ngobrol mungkin kisah hidupnya, kesehariannya, terus pengalaman jatuh bangun memulai usaha lah. Oke, langsung kita mungkin buka aja. Oh, boleh. Biar Tadi lebih kita jelas udah lebih jelas ya suaranya ya. Supaya teman-teman dapat ilmu daging pada siang hari ini gitu ya. Dan tadi kita udah melewati protokol kesehatan teman-teman, jadi ini aman ya. Udah jaga jarak juga kita. Oke, langsung aja. Mungkin apa ya paling simpel pertanyaannya ya. Mulai dari kan ini udah 10 cabang nih, Bro. Jadi pasti kan dimulai dari cabang pertama gitu ya. Betul. Cabang pertamanya di mana? Terus lalu kok bisa tiba-tiba kepikiran bikin ayam goreng gitu kan? Makanan kan banyak kan? Betul. Nah, Oke, ya mungkin ini ceritanya agak panjang ya. Jadi ini mulai waktu saya dipanggil oleh orang tua untuk pulang ke Semarang. Jadi itu tahun 2014. Jadi sebelum tahun 2014 juga sama seperti teman-teman yang lain, saya juga menyelesaikan studi, cari pengalaman dan lain-lain. Kemudian 2014 orang tua juga sudah semakin usia. Ya. Saya minta bantuan supaya saya pulang ke Semarang untuk membantu di bisnis keluarga. Jadi kuliah nggak di Semarang nih? Kuliahnya saya di Jogja. Kuliah di Jogja. Oke. Terus 2014 itu sudah jalan, saya mulai pegang bisnis orang tua, tapi namanya bisnis yang sudah settle kan memang tantangannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Oke. Apalagi kita menghadapi kesulitan di mana ada beda generasi kan. Orang tua dan anak muda ini dimanapun itu pasti ada perbedaan mindset. Oke, betul. Dimana yang anak muda mungkin kita pengen ekspansi karena kita masih punya masa depan yang panjang, sedangkan orang tua itu lebih yang mereka itu sudah settle dan menerima nyaman dengan kehidupannya. Ya, sehingga selalu akan ada konflik mindset di sini. Yes. Sehingga saya juga di bisnis keluarga itu sedikit kesulitan untuk dan belum mendapatkan kepercayaan penuh untuk benar-benar mengelola 100%. Waktu itu ya? Waktu itu. Ya. Kemudian kesempatan itu datang di tahun 2015. Ya, kebetulan memang orang tua ada membuka suatu rumah makan di Undip, di daerah Undip lah, nama jalannya itu Jalan Timoho-Raya. Jalan Timoho-Raya. Timoho-Raya, ya. Sayangnya kurang berhasil dan memang sudah tutup. Restoran apa itu?
waktu itu mereka konsepnya angkringan modern. Angkringan modern. Ya, Oke. jadi angkringan tapi jual semacam ayam teriyaki, salmon teriyaki dengan menu-menu yang agak-agak aneh lah. Oke. Ya, tapi sayangnya kurang jalan sehingga tutup. Nah, tapi kontrak tempat itu masih sisa. Waktu itu masih sisa sekitar ya kurang lebih 3 tahun lah. Masih 3 tahun lagi. Masih 3 tahun lagi sebelum habis. Ya saya merasa kan ini uang, Sayang ya. uang hilang ya, nggak dipakai buat apa-apa ya kan. Ya di situ saya istilahnya bahasa Jawanya nembung. Ya oke. Boleh nggak tempat ini aku take over? Yes. Gitu. Ya. Nah di situ baru saya mulai berpikir. Dari kegagalan yang sebelumnya juga ya, kita analisis kenapa kok ini bisa nggak berhasil. Ya, sudah tuh, ya analisisnya panjang lah, nggak usah diceritakan. Akhirnya ternyata memang kesimpulan saya memang ini bisnis plan-nya kurang pas gitu loh. Plus juga operational execution-nya juga masih lacking gitu, masih agak kurang. Nah, di situ saya berpikir apa ya yang bisa saya jual di sana. Untuk gambaran, di Timohorea nomor 18 itu walaupun masih di area Undip, tapi itu sudah benar-benar yang paling ujung. Jadi nggak di jalan Itu rayanya ya? strategis banget. Nggak strategis banget. Nggak strategis banget. Oke, memang area Undip ini benar-benar yang sudah paling ujung. Setelah tempat makan itu ada tebing, ada hutan, ya. Baru kemudian setelah tebing dan hutan itu baru ada perumahan lagi. Oke. Jadi itu sudah yang anak-anak Undip waktu zaman itu ya, itu nggak sampai situ. Nah, mungkin kasih tahu dulu, Bro Oti. Undip itu apa? Universitas ya? Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman belum pada tahu soalnya. Belum pada tahu ya. Oke. Universitas Diponegoro ini ya saya universitas negeri terbaik di Semarang lah. Oke. Ya. Tapi saya ada pengalaman. Saya kan dulu kuliah di Jogja. Dan di Jogja pun banyak rumah makan itu yang tempatnya tuh lebih beles. Apa ya bahasa Indonesianya? Lebih ini jalan raya, dia masuk satu jalan, ya, itu masih masuk satu gang lagi. Oke. Dan tapi masih rame. Dan rame. Di situ saya mengamati memang mahasiswa ini berbeda dengan masyarakat yang lainnya, di mana mahasiswa ini kan berani dan mau untuk mencoba dan sampai ke tempat-tempat yang agak jauh pun tuh mereka bersedia. Ya, asalkan memang ada sesuatu yang worth it buat mereka. Oke, saya dapat lagi itu. Berarti kan harus sesuatu yang unik. Ya. Dan satu unik, dua tempat ini sudah pernah gagal. Otomatis saya juga nggak berani terus keluar modal kita bangun total yang lebih besar lebih bagus kan juga takut gagal lagi. Gitu, ya. Lalu? Jadi tapi kalau saya mau buka katakanlah bengkel atau mau buka apa, ya saya kan nggak punya pengalaman di situ. Gitu kan. Aku kan ada pengalamannya ya. Saya kuliahnya dulu teknologi pangan di Universitas Gadjah Mada. Saya pernah belajar juga di NHI. Kalau teman-teman kurang tahu, NHI itu sekolah perhotelan lah. Sekolah perhotelan. Betul. Saya belajar masak juga di sana. Ya. Sehingga kan skill saya itu kan ya masih berhubungan dengan makanan. Ya. Tadi pilihannya ya cuma makanan yang saya bisa. Tapi makanan kan ada banyak. Dan salah satu kelemahan industri rumah makan terutama adalah overhead cost-nya tinggi. OPEX-nya terlalu tinggi. Operational cost. Ada waiternya, ada tukang masaknya, ada kasirnya yang buat minum sendiri lagi. Ya, ini kan sehingga rumah makan itu kalau laris ya laris, kalau sepi paling sebentar kamu lihat ya itu masih tutup. Karena apalagi barangnya itu kan perishable goods, barang-barang yang mudah rusak. Kalau nggak laku kan lama-lama busuk, rusak. Ya. OPEX-nya itu berat. Ada jangka waktunya lah. Betul. Ya. Makanya di sini berarti pilihan saya adalah fast food waktu itu pilihan. Fast food. Karena itu yang dimana kita bisa tekan sekali untuk operational cost. Kita mulai OT yang pertama itu cukup hanya dengan 5 atau 6 karyawan aja. 5 sampai 6 karyawan aja. Betul. Cabang pertama itu. Literally hanya 5 sampai 6 orang aja. Yang kasir juga istilahnya bisa bantu merangkap lah. Betul. Beresin piring di depan. Ya, yang goreng bisa bantu cuci piring. Ya, sehingga satu shift itu mungkin hanya ada 3 orang itu sudah cukup. Terbatas banget lah pokoknya. Ya. Kebetulan saya juga dari backgroundnya teknologi pangan, sehingga ada beberapa mesin atau alat produksi rumah makan ini yang mahal, kita bisa akali. Supaya tadi, ini kan saya sudah pernah gagal ya, kita
berani dong dengan modal yang besar. Jadi kita akali itu waktu kita masih proses trial dengan tadi pengetahuan saya di teknologi pangan supaya tetap menghasilkan makanan yang terbaik, tapi walaupun memang dengan repot ya, tapi itu bisa dengan harga yang murah, terjangkau betul. Tidak perlu invest alat-alat itu yang terlalu mahal. Berarti alatnya pakai yang lama masian gitu ya? Rata-rata pakai yang lama. Ya ada beberapa yang baru tambahan tapi tidak terlalu banyak. Oke. Nah, oke. Tadi saya ketemu ya harus fast food, tapi kedua harus unik. Uniknya apa? Nah ini yang saya lihat waktu itu namanya ayam goreng. Itu cuma dimakan sama saus sambal, ya, sama saus tomat. Nggak ada yang lain kan? Ya memang waktu itu sudah ada satu brand yang cukup terkenal, tapi mereka hanya tambah saus keju sama barbecue. That's all, nggak ada yang lain. Ya. Dari sini kita melakukan trial. Enak nggak sih ayam goreng ini kita makan sama sambal terasi katakanlah, ya lombok hijau, saus kari, ya teriyaki, ya berbagai macam. Inovasi ya? Inovasi. Dan setelah kita coba ternyata enak. Gitu. Cuman ya orang nggak biasa aja, tapi sebenarnya ini matching gitu loh. Ya. Nah itu yang kita ambil juga sebagai unique selling point-nya kita. Kita punya special sauce. Ya, sampai sekarang kita sudah berkembang, kita punya 9. Waktu kita awal mulai itu kita cuma punya kalau nggak salah itu sekitar 6 special sauce. Sekarang kita punya 9 sampai 10. Kita tambahin dari customer pengen apa. Sambal bawang itu yang sekarang jadi benar-benar top sellingnya kita. Itu unique selling point-nya. Tapi yang ketiga, tapi dua itu aja nggak cukup. Kita lihat kompetitor. Ini ya, seru nih. Ini yang paling ini yang paling bikin saya galau dan akhirnya kenapa kok saya berani memutuskan untuk melangkah ya karena setelah saya survei ke kompetitor. Jadi apalagi dulu saya di Jogja itu setahu saya ya mungkin bisa salah, tapi setahu saya ayam goreng murah pertama kali itu boomingnya di Jogja dulu. Pertama kali saya sampai Jogja tahun 2008. Ya, nasi ayam teh, mereka jual Rp6.000. Wow. Aku tuh sampai, 6.000. Jadi terinspirasi sebetulnya ya? Sebenarnya terinspirasi juga, ya. Dan merek-merek yang ada di Jogja itu juga sudah sampai di Semarang juga, ya. Ya saya survei kan, tapi saya menemukan satu di mana saya bisa menang dari mereka. Ya. Kita sudah survei ke semua ayam goreng murah saat itu, ya, dan semuanya jual ayam goreng yang benar-benar murah dan kualitas juga ya pasti menyesuaikan dengan harganya. Ya. Kualitas ayamnya, kualitas ayam, kualitas nasi, kualitas minum ya otomatis karena harganya murah menyesuaikan lah ya kayak gitu. Mereka benar-benar target memang bangsa pasar yang ya pokoknya aku makan kenyang. Tapi kan kita punya rumah makan ya sebelumnya kan. Ya. Terus kita trial, bisa nggak sih harganya kita up sedikit, 1.000, 2.000 mungkin, ya. Tapi kasih kualitas yang jauh lebih baik, ya. Dengan pengetahuan, dengan sains sekarang, bukan cuman orang masak kasih bumbu, bukan, tapi kita benar-benar dengan sains. Ya. Ayamnya harus dimasak di suhu berapa, ya, supaya dia benar-benar dagingnya masih juicy. Gimana supaya kelembapannya terjaga, gimana dan lain-lain itu. Ternyata bisa. Walaupun mepet ya, tapi ternyata bisa. Dan di situ saya berpikir kalau harganya 2 kali lebih mahal, ya, yang satu 10.000, yang satu 20.000, mungkin orang mulai ya banyak pilihan. Orang pilih yang murah. Tapi kalau harganya cuma lebih mahal katakanlah Rp2.000, masa orang nggak mau sih dapat yang lebih baik? Saya mikirnya simple as that aja. Orang kan punya harga diri ya. Ya toh. Alah cuma kasih 2.000 lebih mahal tapi aku dapat jauh lebih baik. Kenapa enggak? Gitu kan? Nah, atas dari 3 dasar itulah terus kita buat konsep Oti Fried Chicken yang pertama kali. Cabang yang pertama. Langsung rame nggak? Enggak. Ya waktu kita pembukaan ya ramai sekali. Saya kan waktu itu kita promo ya.
promo ya rame sekali. Tapi setelah itu ya habis promonya selesai kita masih merangkak dulu, ya masih dari omset yang kecil dulu karena kita belum diketahui orang banyak ya. Dan mungkin karena saya juga waktu itu kan belum pengalaman marketingnya juga belum banyak. Oke. Tapi di situ saya percaya produk ini baik dan strategi yang saya terapkan ini saya percaya ini bisa. Ya. Dibuktikan dengan walaupun di bulan-bulan awal itu kita sepi, tapi yang kembali adalah orang-orang yang sama. Sudah punya customer base lah. Betul. Meskipun omsetnya belum besar, tapi yang kembali ada orang-orang yang sama. Dari situ saya lihat, oke, berarti ayam ini dan konsep ini disukai. Cuman belum dikenal. Belum terkenal. Betul. Ya. Tahun berapa itu? 2015. Jadi April. pertama kali buka 2015. Ya, April. Cabang pertama. Cabang pertama. 2021 punya 9 cabang. 9. Bahkan mau ke 10 ya sekarang ya. Mau ke 10. Sebenarnya kita sudah ada tanda tangan kontrak juga yang lain sih. Jadi harusnya 2021 ini kita punya antara 11 sampai 12 outlet sampai penghujung tahun ya, Desember nanti. Setiap cabang buka 2 dong berarti ya? Apanya? Hampir buka 2 kan setiap cabang ya? Setiap tahun maksudnya. Setiap tahun ya? Ya di tahun-tahun sebelumnya kita biasa buka 1 sampai 2 cabang. Cuman saya sama partner istilahnya kita nggak mau merangkak terus lah. Biasanya kita sekarang kan masih jalan kaki ya, pelan-pelan. Kita mau mulai dari tahun ini kita mau sedikit ya lebih ambisius lah, sedikit lebih ambisius. Ya mungkin setahun kita pengen buka 3, 4, 5 kalau memang memungkinkan. Juga mau keluar di Jawa Tengah mungkin ya? Betul. Nextnya ya, ke depannya ya? Betul. Rencananya seperti itu. Oke. Lalu sambung yang tadi, ketika sudah memulai akhirnya bikin promo rame, habis itu merangkak lagi. Ya, harus merangkak lagi. Terus cabang kedua kok bisa kepikiran bikin cabang kedua gimana itu? Atau sudah merasa settle? Atau mungkin asal coba dulu lah gitu? Jadi itu memang kita sudah jalan dan kita sudah rame. Terus ada teman lagi, teman saya dulu, teman SMA, dia tinggal di Salatiga. Ya dia melihat saya sama teman saya satu lagi dia kok buka OT ini di Undip itu rame, dia ngajak kita kerjasama. Gimana kok kita buka di Salatiga nih? Kamu sudah buka di Undip, mahasiswa rame. Salatiga kan ada Universitas UKSW namanya kan? Satya Wacana. Ini juga universitas besar juga di Salatiga. Kenapa nggak kita buka di sana? Dia cari tempat, walaupun sewa, ada tempatnya itu hanya terpaut kalau nggak salah 200 meter sama Satya Wacana. Kalau tadi kita di Undip itu kita posisinya jauh dari Undip, sekarang kita benar-benar literally Satya Wacananya itu cuma di sana. Dekat gitu ya? Dekat banget. Ya terus ya kita ya setengah nekat juga, ya kita juga punya ambisi pengen besar ya 2016 kita buka cabang yang pertama. Wow, luar biasa. Dan itu cabang yang pertama berarti berkolaborasi dengan teman gitu ya? Berkolaborasi dengan teman yang melihat usahanya Bro Oti pertama di dekat Undip itu kok rame gitu ya? Akhirnya kok maulah cobalah di Salatiga gitu ya? Lalu pernah merasa nggak atau menyangka nggak kalau bakal sebesar ini sekarang gitu? Sebenarnya memang sudah diharapkan sih. Pastilah semua orang berharap ya. Karena sebenarnya ini juga salah satu pertanyaan waktu saya buka OT pertama kali memang saya sendiri. Ya. Tapi setelah konsepnya jadi, strateginya jadi, saya itu memang melihat saya butuh partner. Ya, karena waktu itu kan saya juga masih ngurus bisnis keluarga juga ya. Saya butuh partner yang memang bisa membantu saya di operational excellence. Ya. Makanya saya ngobrol dengan teman, dan dia juga tertarik untuk join. Kebetulan kalau teman saya ini memang basicnya di rumah makan. Ya, kalau saya kan teknologi pangan, pernah belajar di perhotelan, ya pernah kerja di hotel juga. Kalau dia memang backgroundnya memang di perhotelan, ya memang sudah di hotel-hotel bintang 5 lah. Saya merasa dia bisa membantu saya di operasional. Ya, sedangkan saya lebih memang ke strategic, visionary, sistem dan lain-lain. Waktu itu dia sudah sempat khawatir, keluarganya juga. Nah ini kan usaha kan yang mulai kamu. Ya kan?
Lah aku kan masuk sebagai pendamping, Ya. ya kan. Ya mungkin pasti ada orang tua kan pasti punya kekhawatiran dan lain-lain ya. Tapi ya waktu itu saya pikirannya simpel. Ya. Kita berbisnis itu kan bukan jalannya itu kan bukan tidak selalu seperti ini. Ya. Kalau aku dengan mendapatkan partner yang cocok, ya, dan kamu bisa membantu aku di bisnis ini, kita mungkin jalannya nggak. Kalau aku sendirian mungkin jalannya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan dengan kamu terus jalannya bisa seperti ini, kan nggak ada ruginya. Betul. Ya walaupun pasti kita punya perjanjian-perjanjian ya, yang itu kan internal kita. Betul. Punya. Ya. Sehingga memang dari awal konsepnya saya itu kenapa aku nggak mau buka rumah makan yang fancy, istilahnya fancy, karena itu agak susah untuk Duplikasi. Tapi kalau kita jualan ayam, semua barang stoknya kita bisa hitung. Jadi ayam kita mau hilang 1 biji pun kita tahu, gitu kan. Nasinya katakanlah ada yang dibawa pulang lah ya, nyolong. Ya kita juga masih ada aware, karena semuanya bisa dihitung. Kalau 1, 2, 3 sukses, ini diduplikasinya bisa 100, bisa 200. Nah, jadi memang dari awal memang kita konsepnya memang ke sana. Oke. Betul. Kuncinya duplikasinya biar mudah gitu ya. Betul, duplikasinya biar gampang. Dari awal udah punya konsep kalau ya pengen dibuka cabang banyak lah. Betul. Dalam arti franchise gitu ya. Iya. Oke. Lalu mungkin apa ya, sharing gini, Bro. Kan banyak orang ini kan merasa, wah saya tuh pengen buka usaha. Tapi modal saya terbatas. Pengalaman terbatas. Ya kan? Iya. Terus pendidikan juga terbatas. Ini kan Bro Opti kan enak misalnya gitu kan, kuliahnya teknik pangan, udah pernah belajar berkuliah teknik pangan dan perhotelan, minimal punya basic gitu kan. Nah, ada orang-orang yang merasa saya ini minder, kok nggak bisa ya? Apakah mungkin Bro Opti punya pengalaman, partnernya Bro Opti mungkin yang juga nggak punya pengalaman tapi bukan tiba-tiba ya, mereka bisa berhasil akhirnya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Atau mungkin Bro Opti sendiri yang merasa sebetulnya nggak harus murni, harus pendidikannya teknik pangan, seperti itu? Kalau saya sih menyarankan tetap harus punya basic. Oke. Jadi banyak anak muda itu juga yang ngawur. Nah, yang mana itu saya kok agak kurang setuju ya. Mereka merasa membuat usaha itu tidak mudah. Yes. Ya. Memang banyak motivator itu yang memblow up lah. Kadang-kadang banyak hal itu yang tidak diceritakan. Ya, sehingga kalau buat saya prinsip kalau ada orang yang tanya ke saya selalu bilang sebelum kamu membuka bisnis, yang satu kamu harus punya pasti uang dulu. Ya. Jadi kalau tidak punya uang, kamu mau buka bisnis itu menurut saya kamu agak bunuh diri. Ya, uang itu tetap harus punya. Seberapa banyak itu relatif. Betul. Ya, karena masalah uang ini milikmu sendiri atau kamu bisa mendapatkan investor itu bebas ya. Yes. Tapi cash flow itu cash is a key. Betul. Ya. Gimana kamu mau menjaga kualitasmu, gimana kamu mau membayar karyawanmu kalau waktu kamu buka usaha, kamu sudah sangat optimis kalau usahamu itu dalam 1 bulan ke depan akan laris. Saat itu tidak terjadi, bulan kedua kamu tutup. Ya. Ya, padahal belum tentu sebenarnya produkmu itu jelek. Ini butuh waktu untuk dikenal. Ya. Sama juga, kita juga sama. Waktu kita awal buka kan tadi rapid customer-nya sudah tinggi. Tapi itu masih sepi hitungannya. Tapi tiap bulan omset kita naik, ya. Naiknya bisa 100%, bisa 50%. Tapi itu kan butuh waktu ya. Betul. Dan saya masih ingat banget kejadian pahit, namanya kita baru buka rumah makan, walaupun saya sudah teknologi pangan, saya punya rumah makan sebelumnya. Apa itu? Ada kejadian di mana ayam kita 1 freezer rusak. Ya, karena waktu itu kejadian detailnya saya lupa. Kejabut listriknya atau listrik mati, karyawannya nggak perhatian atau apa. Ayam 1 freezer itu bukan rusak lah ya, tapi sudah sedikit kurang fresh. Nggak fresh. Ya. Di situ kan seorang business owner kan harus make a decision kan. Mana yang harus kamu sacrifice? Ya. Kalau kamu nggak punya uang, gimana kamu akan sacrifice uangmu? Karena kan kamu harus sacrifice dong. Waktu itu yang keputusan saya itu dibuang semua. Berkorban lah. Berkorban. Ya. Karena kita nomor 1 itu kualitas. Betul. Kalau katakanlah kalau itu posisi itu kamu nggak punya uang,
kamu apa nggak galau? Kejadiannya mungkin akan berbeda. Satu freezer itu katakan ada 1000 potong ayam, mungkin akan kamu pilih yang 600 nggak bisa, atau mungkin yang 400 nggak bisa dipakai, dibuang, yang 600 tetap kamu jual. Oke. Akibatnya kan bisa fatal. Iya, betul. Iya kan? Yes. Ya. Kita nggak pernah tahu loh. Ya, bisnis yang kamu mulai itu 6 bulan 1 tahun ke depan apa yang terjadi. Sehingga kalau buat saya, kalau kamu mau memulai bisnis, satu syaratnya minimal cashmu itu siap minimal 6 bulan operational cost. 6 bulan operational cost. Amit-amit produkmu itu tidak jalan. Ya, sama sekali nggak ada yang beli. Ya, karena kita punya strategi sehebat apapun, statistik bilang, bukan saya yang bilang, ada penelitiannya 90% kamu pasti butuh adjustment. Oke. Ya. Sehingga sangat munafik kalau kita mulai bisnis dan kita bilang ini pasti sukses. Kebanyakan itu pasti gagal. Iya. Ya. Kita harus aware bahwa itu mungkin gagal dan itu butuh adjustment. Dan kamu akan butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk adjust idemu dengan apa yang ada realita di lapangan. And you need cash, nomor satu. Kedua, you need skills. Ya, bullshit lah kalau orang, ya boleh mereka kalau buat saya itu omong kosong, kalau orang buat bisnis tanpa pengalaman, itu omong kosong. Ya. Kamu jangan lihat orang-orang yang sudah sukses, ya, karena mereka sudah cash flow-nya besar, mereka bisa bayar orang-orang yang kompeten untuk ngurusin bisnisnya mereka, gitu loh. Tapi kalau kamu start your own business, ya kamu start with your skill dong. Yes. Ya. Betul. Gimana kamu mau? Karena kamu bisnis itu kan kamu melawan kompetitor, kamu kan nggak sendirian. Kecuali bapakmu tuh yang punya Semarang, ya kan, yang boleh jualan ayam goreng cuman kamu. Cuman kita ya, gitu. Kalau mau jual ayam goreng rasanya mau kayak sampah pun ya orang masih beli. Karena nggak ada pilihan yang lain gitu. Yang lain. Tapi kan ini kan enggak. Ya, you need skills. Gitu loh. Dan memang paling mudah ya kita lakukan apa yang kita sudah punya. Ya, yang kita selama kehidupan kita mungkin 20 tahun ya, kalau baru lulus kuliah ya. Itu kan kita sebenarnya mengakumulasikan suatu pengalaman hidup kan. Ya. Ya, kamu punya kesukaan apa? Ya. Tapi jangan terjebak sama kesukaan ya. Tidak semua kesukaan kita itu bisa dipakai untuk usaha. Ya, kita harus pilih. Ya. Di mana kamu punya skill dan kamu punya kesukaan dan kamu punya semangat ini bisa menghasilkan uang. Ya. Ya, itu yang kamu pilih sebagai landasanmu pertama kali untuk membuka usaha. Yes. Itu juga kenapa keputusan saya untuk mau membantu usaha orang tua dulu sebelum saya membuka sendiri. Because I need the skills. Latihan dulu lah ya. Iya. Sudah gitu aja tetap masih kejegur juga kan, tetap masih jatuh juga. Apalagi kalau kamu nggak punya basic sama sekali, tiba-tiba langsung buka, dan kamu ngomong semua yang akan indah pada waktunya. Iya. Ya, kebanyakan sih tidak akan indah pada waktunya. Yes, it's a bullshit gitu ya. It's a process lah, it's a long process lah. Betul. Jadi need money, ya walaupun itu bukan yang paling apa ya, bukan yang harus modal besar atau apa ya. Bisa dari investor lain ya kan? Bisa with your friends, ya investor. Kalau dari teman. Ya sekarang kan zamannya seperti itu. Kamu punya strategi, kamu punya business plan, and you're looking for investors. Ya. Cuman ya jangan menganggap itu akan semudah itu. Betul. Saya juga punya banyak teman yang konsepnya kerja seperti itu. Ya. Dan mungkin dari banyak orang yang berhasil kan juga sedikit. Berapa persen doang ya? Iya. Karena investor juga nggak butuh. Gitu loh. Dia pasti memilih lah. Betul lah. Kan dia punya uang gitu kan? Iya. Siapa yang mau kecuali kamu apa istilahnya ya? Anaknya presiden gitu ya? Iya. Atau mungkin kamu yang ngasih kamu uang itu apa tau istilahnya? Omu sendiri itu kan lain saudara, keluarga itu lain cerita. Kalau orang lain, orang asing pasti berbeda ya kan. Ya, jadi kan bisnis planmu itu juga harus make sense gitu. Yes. Jadi tetap harus kita buka bisnis tetap harus juga dipikirkan gitu ya. Nggak asal kita punya semangat, punya apa namanya, pokoknya maju dulu. Nanti rugi, gagal belakangan itu nggak masuk akal gitu ya. Itu harus tetap dipikirkan, harus dipikir matang-matang. Baru kita mulai dari start dari yang kecil nggak apa-apa. Yang penting kita mulainya udah matang gitu, udah mantep gitu ya. Nah, jangan ngawur lah. Jangan ngawur ya. Karena sekarang tuh banyak yang terjebak gitu bro. Yang penting kan semangatnya, kan.
uang nomor berapa, loh memang betul uang nomor berapa, tapi kan kita tetap butuh ya. Betul. Kita tetap butuh investor dan lain-lain. Apalagi kalau sudah punya istri, istri mau makan apa? Betul ya. Jangan-jangan kan uang rumah tangga dibuat pakai buat bisnis kan repot. Ya, nggak boleh lah. Iya. Oke. Sip. Lalu mungkin next question. Sekarang akhirnya kan sudah punya 9 cabang nih bro. Mau ke 10. Pengalaman unik apa yang mungkin yang udah dialamin, yang membuat akhirnya bisa kita lebih kuat gitu ya. Berarti bisa lebih fight dan buka cabang-cabang berikutnya, karena kan buka cabang itu kan pasti punya tantangan masing-masing nih. Cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, cabang kelima, sampai cabang ke-9. Apalagi partner kan, atau mungkin pernah ya crash sama partner, cara nyelesainnya gimana, karena nggak semudah itulah. Betul. Kita kan taunya kan wah enak ya, Broti ini punya cabang segede ini. Kadang-kadang tempat makannya banyak. Betul. Udah sukses belum usia 30 tahun. Nah, Iya. gimana bro? Supaya teman-teman ini paham gitu loh. It's a long journey gitu loh. Jujur pertanyaannya agak banyak ya, jadi aku coba satu-satu aja. Ya. Kalau pengalaman unik, ini tadi, pertama bisnis itu satu hal yang memang paling sulit, itu memang SDM. Sumber daya manusia. Betul. Itu juga kenapa kita memutuskan, walaupun waktu kita di tahun kedua, tahun ketiga, jadi waktu kita sudah mulai sukses, itu banyak sekali investor itu yang ingin masuk ke kita. Sampai hari ini pun, dan jujur, saya lebih banyak bilang no daripada saya bilang yes. Oke. Karena tadi, saya permasalahan kita yang utama ada SDM. Oke. Ya. Apalagi kita rumah makan ya, yang masak ya manusia, ya kan, yang ngasihin ya manusia, yang bersihin meja kita juga manusia, semuanya manusia. Dan manusia ini kan bukan robot. Kita setting A, jalan A, kan enggak? Enggak. Ya, sehingga kan ini butuh proses ya, butuh waktu. Kita memang cari orang-orang yang satu visi dengan kita. Betul. Ya, orang-orang yang memang bangga dan cinta sama perusahaan, memang punya loyalitas dan memang punya etos kerja yang baik. Ya. Ya, inilah yang buat saya itu jadi fondasi. Ya, itu kenapa kita selama 5 tahun itu grow-nya kita batasi, karena kita menyiapkan fondasi ini. Oke. Gitu loh. Nah sekarang kita timnya sudah cukup lengkap, sudah cukup mapan, nah baru kita mau mencoba untuk scaling up. Scaling up itu bahasa Indonesianya apa ya? Istilahnya kalau bisa bertumbuh biasanya gini lah, kita pengen gini lah. Naik level ya, lah. Ya, itu. Karena masalah dengan SDM itu akan sangat banyak sekali. Kalau mungkin masalah dengan tamu, ya ini juga banyak ya. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Salah satu masalah pertama kita, omset kita pernah turun waktu masih di cabang pertama. Ternyata karena kita tidak konsisten di ukuran ayam. Ukuran ayam. Ukuran ayam itu pengaruh. Ukuran ayam itu tidak konsisten. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Memang kayaknya simpel ya. Besar kecil itu apa masalahnya apa sih? 1, customer-nya kecewa. 2, yang goreng bingung. Kalau ayammu kecil kan cepat matang. Kalau ayammu besar kan matangnya lebih lama. Kan mindsetnya orang kan kadang-kadang ya dimasak dengan waktu yang kurang lebih sekian. Ya, okay. Kalau ayamnya besar nanti dalamnya nggak matang. Kalau ayamnya terlalu kecil nanti gosong. Ya kan, as simple as that. Ya kan? Ternyata saya terlalu lemah sama suppliernya. Ya, dari situ ya saya belajar, saya supplier baru, kita tegesin. Ya itu dari masalah pertama kita. Ya. Tapi mungkin kita langsung ke yang masalah yang mungkin banyak temen itu juga penasaran. Ya, partner itu seperti apa? Ya, terus apakah sih pertanyaannya, apakah pernah crash sama partner? Ya ini memang betul. Ya jadi memang kita milih partner nggak boleh asal. Dan ini kalau ini kata-kata dari teman saya quote. Oke. Ya. Hati-hati saat sahabat kita jadikan bisnis partner. Ya. Oke. Karena kita dengan sahabat, dengan teman itu istilahnya itu bahasa gaulnya itu cincai. Ya, cincai itu cengli lah, ya. Cincai cengli lah. Bukan cengli, lebih ke cincai. Cincai itu adalah kacek siti nggak apa-apa. Oke. Ya. Tapi kalau kamu bisnis, kamu kan nggak boleh cincai, kamu harus cengli. Benar ya? Iya. Cengli itu kan kamu harus fair. Benar kan? Betul. Kadang-kadang ini terus mix up.
ya, kecampur. Dan itu yang bikin bisnisnya jadi nggak jalan. Betul. Saat kita sudah berbisnis, asasnya harus fairness, ya, dan saling menghargai. Oke. Apakah saya sama partner saya pernah crash? Ya pasti pernah. Oke. Ya. Kita tidak cocok pendapat? Ya pasti pernah. Oke. Ya. Tapi ada satu quote yang bagus, kalau nggak salah ya, yang ngomong itu Wrigley. Wrigley itu permen karet Wrigley itu ya. Dia bilang kalau 2 orang atau 3 orang dalam bisnis selalu punya pandangan dan keputusan yang sama, satu orang lainnya itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi kalau 2 orang dalam bisnis selalu punya pandangan dan keputusan yang sama, sebenarnya salah satu dari mereka itu tidak dibutuhkan. Maksudnya? Ngapain? Ya. Kamu punya partner itu kan untuk men-challenge kamu juga kan? Ya. Oke. Pola berpikirmu sah benar atau enggak? Kamu untuk saling melengkapi kan? Kamu dengan punya partner kan kamu pengen punya added value di perusahaanmu. Nilai tambah. Kalau dia, aku ngomong apa dia siap. Oke, gitu. Oke, bagus. Ya. Bedanya apa? Dia sama karyawanku. Masuk akal. Ya, Oke. kan dia harus added value. Yes. Dan makanya kamu harus siap untuk dikritik. Ya. Dan itu is something normal. Ya. Yang penting kita harus saling menghargai. Oke. Ya. Jadi sampai hari ini pun, walaupun memang bahkan nama rumah makannya Oti itu nama panggilanku, tapi aku bilang sama dia dan aku juga bilang di forum-forum umum bahwa keberhasilan perusahaan ini itu tidak hanya karena aku. Ya. Bahwa partnerku namanya Bob ini, dia sangat membantu banyak dalam perusahaan ini bisa growth sampai hari ini. Oke. Ya, dan to be fair, ya bahkan nggak cuma partnerku aja, ya seluruh tim yang ada di bawahnya, manajer-manajernya, kita punya kepala outlet, bahkan sampai waiter dan goreng, they all part of the success of the company. Gitu loh. It's not a one man show, it never was. Oke. Gitu. Sehingga ya cekcok ya selama kita tadi berantem atau cekcok itu kita punya satu tujuan kan, untuk perusahaan ini gimana bisa semakin besar, gimana itu semakin baik. Selama asasnya itu di situ, everything is fine. Ya. Dan in many times, I was the one that is wrong. He's the one that is right. And that's okay. Gitu loh. Oke. That's okay. That's totally fine. Perbedaan itu malah dibutuhkan sebetulnya, intinya itu ya? Dibutuhkan. Selama satu visi loh ya. Selama memang kita masih mau ke arah yang sama. Tapi kalau kita sudah punya visi yang berbeda ya nggak bisa. Ya. Misalkan, makanya dalam perusahaan itu kalau ini memang agak advance ya. Kita butuh yang namanya core value. Bro Vino familiar nggak dengan kata-kata core value? Core value. Boleh dijelasin mungkin? Misalnya nilai-nilai perusahaan ya. Itu adalah misalnya kita punya ground rules ya. Core value ini adalah sesuatu yang misalnya dia soul-nya perusahaan, dia jiwanya perusahaan ini mau dibawa kemana itu harus sudah jelas ya. Kita punya peraturan dan lain-lain itu kita harus punya kita punya core value dulu ya. Di perusahaan ini kita juga punya core value. Oke. Ya ada 4 ya. Satu itu trust and respect ya. Nomor 2 itu reflect upon ourselves truthfully. Ya, kita harus bisa merefleksikan terhadap diri kita sendiri dengan jujur. Ya. Yang ketiga, kita obsessed with excellence. Kita terobsesi sama sesuatu hal-hal yang memang hebat. Kita memang pengen unggul, kita memang pengen menang. Ya. Dan yang nomor 4, kita care and take action. Ya, concisely. Kita peduli dan tidak cuma peduli di batin. Ya, kita harus take action. Oke. Ya, 4 ini jadi dasarnya perusahaan yang kita hormati. Fondasi ya. Fondasi. Ya. Jadi misalkan nih, makanya kan tadi kita excellence kan. Makanya kita nggak berlomba-lomba untuk buka outlet sampai 100-200 dalam waktu dekat. Kenapa? Karena yang kita kejar itu excellence. Karena kita pengen memberikan legacy. Kita nggak mau OTI ini buka cabangnya 100-200, habis itu 5 tahun lagi menghilang. Ya, tapi aku sudah kaya raya. Ya, aku sudah kaya raya. Kita nggak mau. Bukan ya. itu ya. Bukan itu yang dicari. Ya, kita juga pengen legacy. Ingin ini sampai 20, 30, 50 kalau bisa sampai anak cucu kita ini masih berkembang. strong.
Ya. Ya, makanya kita obsesnya with excellence. Oke. Makanya penghematan namanya di perusahaan efisiensi itu harus, tapi kita tetap nomor satu kualitas dulu. Ya. Kalau terus misalkan nih, ini bukan partner saya, tapi kita dapat investor, ya. Mereka mau kasih uang kita katakanlah 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, dalam kita dia beli. Ya. Tapi kalau sudah dia punya visi yang lain, dia pengen tadi kita melakukan fraud. Ya. Dia pengen kita menjual franchise sebanyak-banyaknya, langsung buka 1000 cabang, ya. Katakanlah satu cabang dapat uang 100 juta, kalikan 1000 kan langsung 100 miliar. Oke. Ya. Nah ini nggak bisa, ya. Karena visinya sudah berbeda. Kita berantem, ya. Misalkan kita sama si investor ini misalkan, kita berantem, tapi bukan karena satu tujuan yang sama. Nah itu bukan seperti itu. Oke. Ya. Kalau saya sama partner saya, kita cekcok atau kita punya pendapat yang berbeda, tapi kan kita sama-sama punya satu tujuan yang sama. Visi yang sama. Visi yang sama. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Ya. Selama itu terjadi, berantem is a normal thing. You are wrong is a normal thing. Everyone can make mistakes. Yes. Gitu sih. Keren, mantap ya. Oh, tapi satu lagi sih. Memang ini aku Apa lagi nih? jarang. Ini jarang dipakai, tapi ini memang penting. Apa itu? Ya. Namanya itu exit. Jadi misalkan nih, saya sama Bro Vino kita kerjasama, kita membuat suatu bisnis bareng. Walaupun kita sudah kenal, kita sudah punya komitmen, exit plan-nya harus ditulis di awal. Exit plan itu maksudnya gimana? Karena kita akan komitmen ngurusin bisnis ini sampai berapa lama. Ya, katakanlah 5 years. Yes. Ya sudah selama 5 years, ya Bro Vino tidak boleh membuka usaha lain. Oke. Ya. Karena kalau Bro Vino membuka usaha lain, pasti harus ada konsekuensinya. Karena berarti kamu sudah nggak fokus lagi. Nggak fokus di tempat ini. Betul. Nanti itu harus disepakati di awal. Apakah kamu harus di force exit, kamu harus ditendang dengan paksa, sahammu dibeli, itu harus dijelaskan semuanya. Perjanjian di depan ya? Harus di depan. Ya, atau katakanlah kita tadi 5 years plan ya. Setelah 5 years, kalau salah satu dari kita mau pensiun silahkan. Oke. Ya, tapi yang tetap ada di perusahaan itu ya pastikan dia digaji dan dia akan dapat profit share yang lebih banyak. Sedangkan yang lain dia mungkin cuma dapat dividen. Oke. Itu harus detail di depan. Kalau enggak, kalau semuanya atas dasar cincai, ya, ala konco dewe, ra usah lah, malah Kata Siti lah. Siti gak apa-apa lah, yang penting kita happy bareng, kita bisa kerja bareng, aku seneng mbak kue seneng mbak aku, nggak bisa. Ya, di tengah jalan, salah satu dari kita tidak perform, itu akan langsung berimbas sama partnernya. Oke. Ya. Katakanlah kita apalagi kalau berdua, ya, apalagi kalau berdua, yang satu nggak kerja, yang satu kerja, ya nggak fair dong. Nggak fair. Betul. Ya. Nah ini kan harus di depan kan harus dibahas dengan detail. Betul. Jadi lebih baik nggak enak di depan dulu ya? Lebih baik tidak enak di depan. Ya. Karena tapi nanti ke belakang itu kalau terjadi sesuatu sudah jelas semuanya sesuai perjanjian. Oke. Mantap. Oke, sebagai mungkin penutup bro, ini kasih pesan-pesan nih buat teman-teman sahabat Dias di sini yang mereka mungkin mau merintis usaha dan pengen lah seperti Bro Oti lah, masih muda, sukses ya kan? Ya, cara berpikirnya, kalau sukses belum lah, lagi diusahakan. Amin ya. Amin. Dan suka baca buku ternyata Bro Oti ya. Ternyata kita banyak kesamaan ya, suka baca buku juga. Dan beliau ini juga salah satu, wah saya termotivasi juga dengar ceritanya dari awal merintis. Dan boleh kasih pesan-pesan bro buat teman-teman di sini. Apa yang paling penting lah? Saya dengar dari Bro Vino, komunitas Dias Indonesia ini memang untuk anak muda yang ingin berbisnis ya. Ya. Tadi saya sudah sebut 2 bahwa cash is a king. Kamu harus punya 6 bulan ke depan. 1, 2 kamu harus punya skill yang kompeten untuk memulai usaha itu. Ketiga kadang-kadang orang itu sering salah tentang passion. Bukan berarti kalau kamu suka melakukan sesuatu itu bisa menghasilkan uang. Itu tidak mesti. Contoh paling gampang gini, saya kan suka membaca, ya. Termasuk nggak cuman bacaan saya nggak cuman selalu yang bermutu dan berat ya. Saya baca novel juga. Senang baca novel juga. Kalau kita boleh jujur-jujuran, kalau kamu sebagai penulis novel, kamu mulai di Indonesia, atau kamu mulai entah di Eropa, di US atau di China, we start differently. Ya.
dengan kemampuan yang sama, kamu di negara yang sudah maju dan sudah menghargai karya, apa itu namanya ya? Karya tulis itu, hidupmu akan jauh lebih enak di sana. Oke. Waktu kamu belajar, kamu sudah bisa punya uang untuk kamu hidup. Ya. Kalau di Indonesia, kamu harus benar-benar sampai expert baru kamu bisa, itu akan jadi uang. Ya. Istilahnya tadi, kita bukan cuma sekedar apa yang kita suka lalu kita usahakan. Kita harus juga lihat namanya opportunity. Betul. Opportunity-nya ada enggak? Lihat fakta lah ya. Ya, kalau nggak ada, ya kita kan kesukaan kan nggak cuma satu toh. Kesukaan kan mesti ada 5, ada apa ya, kita pilih yang make sense lah. Ya, setelah mungkin kamu nanti kaya raya dengan kesukaanmu yang nomor 10 itu, kamu mau mengejar yang kamu paling suka nomor 1, ya itu kan silahkan. That's right. Udah kayak bebas gitu ya maksudnya ya. Bebas. Punya hobi apapun. Bebas. Ya kalau sekarang kita realistis lah. Oke. Yes. Ya, terus ya belajar. Banyak orang berhenti belajar itu saat selesai kuliah. Jadi banyak stigma itu yang bilang bahwa otak kita itu hanya berkembang sampai kita itu umur tertentu lah. Entah ada yang bilang sampai sekolah, sampai anak umur 15, umur 18, umur 21, itu bohong besar. Ya, kenapa kok otak kita berhenti berkembang saat kita umur 15? Karena setelah itu kita mulai berhenti belajar. Iya. Ya kan? Ya. Sudah nggak ada yang memaksa lagi kita untuk belajar. Belajar itu banyak loh, nggak harus membaca buku. Buat saya membaca buku itu adalah hal yang paling murah. Ya. Harganya murah, dan saya sambil nunggu mobil saya di servis, saya bisa membaca. Betul. Ya. Dan itu convenience. Banyak trik yang lain. Kita punya banyak teman, kita punya mentor. Yes. Nah, ini mentor ini penting mentor, ya. Kita bisa ikut I don't know, online courses dan lain-lain. Tapi kan biasanya itu lebih mahal dan lebih susah diakses. Ya. Tapi yang intinya tadi, belajar itu tidak boleh berhenti saat kita selesai pendidikan formal. Justru pembelajaran yang benar-benar berarti itu kita dapatkan sesudahnya. Setelahnya. Ya. Kadang-kadang orang itu berpasrah diri kepada takdir dan hanya belajar berdasarkan pengalaman. Beberapa orang beruntung karena pengalamannya dia mungkin entah kenapa takdirnya memang membuat dia itu dapat banyak lika-liku kehidupan. Ya, dia mungkin tidak perlu belajar yang lain lagi. Tapi most of us kan enggak. Ya, kita bisa looking for other. Ya misalkan inilah dengerin Bro Vino sharing-sharing seperti ini kan juga sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Sama belajar, kita sama belajar kan. Ya kayak saya pun juga punya mentor-mentor yang ngajarin saya. Gimana, dan kalau tanpa mereka ya saya akan stuck. Saya banyak stuck di banyak hal yang kita nggak ngerti. Dalam waktu saya stuck, waktu kemarin menghadapi pandemi, ya mentor-mentor saya ini yang kemudian banyak memberikan saya pencerahan. Ini harus seperti apa. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin banyak salahnya, saya juga jauh dari sempurna. I make a lot of mistakes, not only in the past but probably in the future. Ya, this is me, and we are progressing lah. Jadi kalau apa yang saya ucapkan mungkin hari ini ada yang salah atau menyinggung, ya mohon maaf sebelumnya. Nggak masalah berarti. Thank you Bro Ti, waktunya, kesempatannya. Saya tahu Bro Ti ini sibuk banget. Kemarin saya kontak, wah di luar kota ya. Seminggu yang lalu di luar kota, buka mau cabang baru mungkin ya. Ya. Makanya kita beruntung banget hari ini bisa ngobrol sama Bro Ti, dapat ilmu banyak. Saya pun pribadi belum pernah cerita seperti ini ya. Baru kali ini dapat insight baru dari Bro Ti. Thank you Bro Ti, dan selalu salam hebat, luar biasa.